Eh, San, kan kita ini Halo? sekarang lagi di blok baru kan ya ini ya. Ya, Di blok apa namanya? kita blok reproduksi dan urinari. Nah, kan materi kita ini pertama kita bahas tentang organ reproduksi dulu nih. Ya, betul. Nah, pertama kan kalau organ reproduksi tentunya ada perbedaan kan antara yang laki-laki dan juga perempuan tuh ada beda kan. Ya, Nah, kalau dari aku nih kan aku udah belajar dikit-dikit nih, jadi aku tuh udah paham tentang kayak organ organa genitalianya untuk yang laki-laki, tapi aku baru pahamnya itu yang bagian internanya. Nah, oh, kalau dari kamu sendiri, kamu ada bisa jelaskan lah ke aku tentang organa genitalianya yang laki-laki, tapi yang bagian luarnya gitu. untuk yang eksterna gitu kah? Ya, kebetulan aku ada belajar sih sedikit kemarin. Udah dengar-dengar dari dokter ngejelasin, terus tuh baca-baca di buku juga gitu. Nah, mungkin kita pakai PPT, bisa di next dulu PPT-nya. Oke, ntar lah. Oke, next lagi. Nah, sini kan nampak tuh, yang kan sesuai namanya eksterna itu berarti bagian yang di luar gitu, yang nampak sama mata gitu. Nah, jadi untuk laki-laki sendiri ini eh, yang secara umum itu ada dua yang diketahui untuk eksternanya. Yang pertama itu penis itu bilangnya penis gitu. Nah, penis ini bagian eksternal utama. Jadi fungsinya itu untuk organ kopulasi. Jadi nanti si penis ini dia bakal menyalurkan sperma ke vagina lalu ke uterus gitu. Nah, untuk yang di wanita itu nanti mungkin kopulasinya itu si vaginanya gitu. Nah, jadi si penis ini dia punya tiga bagian bagian utama gitu. Yang pertama itu ada bagian radiksnya atau bagian akar gitu. Terus itu ada bagian badannya, korpusnya yang panjang itu. Nanti dalam korpusnya itu ada yang namanya korpus cavernosum gitu. Nah, nanti korpus cavernosum ini yang bakal ngebuat si penis ini bisa ereksi karena teraliri oleh darah gitu. Nah, terus nanti di dalamnya korpus cavernosum itu kan kubus kompresor itu ada dua gitu, kiri sama kanan gitu. Nanti di bawah itu bakal ada uretra yang buat mengeluarkan air air kencing sama sperma tadi. Nah, si uretra ini dia dilapisin sama si corpus spongiosum biar dia nggak ketekan sama si corpus cavernosumnya biar dia nggak terhimpit gitu. Jadi nggak akan rusak. Nah, kemudian yang paling ujung itu kalau sudah disunat itu bakal kelihatan kepala penisnya atau disebut glans penis. Jadi glans penis ini dia tuh ujung dari penisnya berbentuknya tuh kayak kubah gitu, kayak melengkung gitu. Nah, ini nih dari yang aku baca itu dia tuh sifatnya kayak sensitif gitu nah, karena banyak saraf di situ. Lalu yang kedua itu ada skrotum. Skrotum itu yang ada di bawah dari penisnya itu. Nah, dalam skrotum itu ada nanti organ testis. Mungkin kan karena kamu sudah belajar ini nanti bisalah kalian jelaskan gitu nah tentang testis. Nah, jadi skrotum itu nanti dia yang bakal melapisi si testis. Skrotum ini dia terdiri dari jaringan ikat dari otot polos juga. Dan dia ini bisa bergerak gitu, mengikuti misalkan udaranya panas, dia bakal menjauhi dari tubuh gitu agar eh, suhu tubuh yang panas itu nggak ikut ke testisnya, jadi nggak mengaruhi spermanya. Kalau dingin dia bakal mengkerut gitu nah, jadi dekat sama tubuh. Nah, mungkin ada perdebatan juga kalau katanya uretra itu bagian dari yang eksternal gitu nah. Tapi aku lebih setuju untuk dimasukin uretra itu ke yang internal. Kemudian tadi kan aku jelasin kan kalau si glans penis itu nanti awalnya ditutupin gitu nah sebelum disunat. Nah, namanya itu dia tuh prepucium gitu nah. Jadi pada saat nanti kita balik misalkan itu di cowok muslim lah kebanyakan atau orang-orang yang benar-benar mau cari kesehatan gitu lah. Dia bakal dipotong prepuciumnya untuk membersihkan biar nggak ada kotoran dalam glans penisnya gitu. Jadi nggak akan kena infeksi gitu lah. Mungkin untuk yang ekstranya kayak gitu tuh. Kalau yang dari internalnya Bang, bisa lah kamu jelaskan ke aku. Untuk dari bagian eksternnya ini bisa juga sih aku jelaskan, cuman ya namanya kan aku juga baru belajar nih, jadi nanti Ya, kalau misalnya aku ada sedikit salah atau apa, nanti bisa tolong kamu koreksikan juga lah, mana tahu aku ada yang salahnya lah. oke oke.
Oke, jadi kalau kita mulai dari bagian internalnya ini, untuk paling awal tuh kita akan mulai dari yang namanya itu testis. Jadi untuk testis ini tuh dia itu berjumlah dua buah dan untuk letaknya sendiri itu dia ada di dalam dari skrotum. Yang mana skrotum Ya, itu adalah sebuah seperti kantong kulit yang mana dia tuh menggantung di bawah dari penis. Nah, oke. apa sih fungsi dari skrotum nih yang pada testis nih? Jadi fungsinya dari skrotum tuh itu salah satunya adalah untuk mengatur suhu testis yang Hmm, mana kan suhu testisnya harus sedikit lebih dingin daripada suhu tubuh normal guna untuk memastikan agar produksi dari sperma yang itu agar optimal. betul. Nah, kalau dari testis ini sendiri dia itu memiliki sekitar kurang lebih kalau seingatku itu tiga lapisan. Jadi ada lapisan pertama yaitu tunika vaginalis, ada tunika albuginea, dan juga ada lobulus testisnya juga gitu. Hmm, Kalau fungsi utamanya dari testis ya seperti tadi itu untuk penghasil sperma dan dia juga untuk menghasilkan hormon yang itu hormon testosteron salah satunya. ya. Kalau berikutnya itu setelah dari testis itu adalah epididymis. Epididymis itu kayak Epididymis. sebuah struktur bentuknya itu kayak tabung dan dia itu terletak di belakang dari testis. Oh, Ini jadi testis itu kayak bagian dari sistem reproduksi yang mana fungsinya itu adalah untuk menyimpan, mematangkan dan juga untuk mengangkut ya, sperma yang diproduksi oleh testis itu sendiri. Nah, untuk lokasi spesifiknya atau ya lokasi sederhananya dari si epididymis ini dia itu ada di bagian posterior atau bagian atas dari testis. Testis ini menyelimuti bagian belakang dan bagian samping dari testis dan terhubung dengan yang namanya itu vasa deferens atau saluran sperma di bagian atasnya. Kita lanjut, kalau untuk dari bagian sih katanya dari yang kubaca tuh dia terdiri atas kaput, korpus, dan juga kauda. untuk epididymis lah. Berikutnya, kenapa? Untuk epididymis tadi ada tiga bagian gitu kah? Ya, ada tiga bagian, ada kaput, korpus, dan kaudanya. Oke. Berikutnya kita lanjut nih kan tadi setelah pas kita bahas epididymis kita juga ada nyinggung sedikit tuh di akhir awal ada nyinggung tentang fasa deferens. Ya. Jadi fasa deferens itu merupakan saluran yang gunanya itu mengangkut sperma dari epididymis menuju ke uretra. Ya, jadi kalau untuk fasa deferens sendiri itu kayak sebuah komponen yang sangat penting gitulah karena dia sebagai unit pengangkut. Untuk Hmm. lokasinya itu dimulai dari ekor atau bagian belakang dari epididymis melewati kanal inguinalis atau saluran inguinal yang kemudian bergerak ke dalam rongga pelvis. Nah, pada rongga pelvis ini, fase deferens itu akan berbelok ke belakang dan kemudian itu kayak bergabung dengan ductus ejaculatorius di bagian belakang dari kelenjar prostat sebelum akhirnya nanti dia itu akan bermuara ke dalam uretra. Ya. Berikutnya eh, berikutnya itu vesika seminalis kalau nggak salah. Jadi vesika seminalis itu dia merupakan sebuah kelenjar. Nah, kelenjarnya itu ada dua dan dalam segi bentuk sih yaitu berbentuk seperti kantung yang terletak di belakang dari kantung kemih dan juga di atas dari prostat. Fungsi dari vesika seminalis sendiri itu dia itu untuk menyekresikan cairan seminal yang merupakan komponen utama dari semen. Untuk Hmm. lokasi dari vesika seminalis, yaitu terletak di rongga panggul, di belakang dan sedikit di atas dari prostat. Jadi faktanya itu atau nice to know aja kalau setiap masing-masing dari seorang laki-laki itu dia punya dua vesika seminalis yang mana di terletak pada bagian kanan atau kanan dan kiri atau pada dexter dan sinister. Kayak aku nanya dong Kemudian tuh, tadi kan kenapa? itu aku pernah dengar juga namanya itu kalau nggak salah vesikula apa vesika? Udah yang banyak bilang sih katanya bilangnya sih, kalau dari aku vesika seminalis sih. Vesika. Oh, oke Kalau oke. dari aku yang pelajari apa vesikula ya. Berarti Kayaknya ntar bisa jadi cari lagi namanya bener tuh vesika atau vesikula gitu. Oke oke. Bisa hmm. lanjut aja. Oke. Oke, jadi kita lanjut ke yang berikutnya nih yang ku pelajari itu katanya itu ada yang namanya itu kayak glandula prostat atau dikenal juga dengan kelenjar prostat. Jadi kelenjar prostatnya itu dia itu merupakan sebuah organ yang dia itu berukuran kecil, dia itu ya kayak kecil gitu sih, terletak di bawah kandung kemih dan berada di depan dari rektum.
Untuk fungsinya sendiri dari kelenjar prostat itu adalah untuk memproduksi dan juga untuk mengekskresikan cairan yang membentuk sebagian besar dari volume semen. Untuk lokasinya sendiri itu kalau dari yang aku pelajari, dia itu terletak di rongga panggul dan mengelilingi bagian awal dari uretra atau saluran yang mengeluarkan urin dan semen dari tubuh. Mm. Untuk kelenjar ini sendiri itu berbentuk seperti kastanye dan memiliki ukuran sedikit kayak walnut. Ya kayak tahu kan kayak kacang walnut Ya, gitu ya kan. kaca. Nah, kalau berikutnya kita akan mempelajari tentang glandula bulbouretralis. Jadi untuk glandula bulbouretralis tuh dia itu ada dua, yang mana terletak pada dasar penis dan juga di bawah prostat. Untuk fungsinya sendiri itu adalah untuk memproduksi dan juga untuk menyekresikan cairan yang membasahi dan melumasi uretra sebelum ejakulasi. Untuk lokasinya tersendiri itu dia terletak di kedua sisi uretra, di bagian distal dekat ujung dari prostat dan sedikit di atas dari diafragma urogenital. Untuk glandula atau kelenjar ini sendiri terletak di dalam jaringan otot panggul dan berdekatan dengan dasar dari panggul. Itu aja sih kalau yang dari yang ku pelajari. Apa kamu ada mau nambahin kah atau gimana? Karena kayaknya aku masih kurang sih kayaknya. Iya, ya. Mungkin aku ada ingat sedikit sih. Mungkin ini fungsinya ya, fungsi kayak fungsi seksualnya gitu. Jadi kalau nggak salah nanti kan sperma itu dihasilkan di testis gitu. Nanti itu dia dari nama apa nama prosesnya kalau nggak salah spermatogenesis ya. Terus tuh dia nanti dari spermatogonium jadi spermatosit primer, terus tuh jadi spermatosit sekunder, baru jadi spermatid gitu. Kalau nggak salah gitu ya. Jadi nanti setiap prosesnya itu kalau nggak salah dia tuh bakal nambah ekor buat si spermanya. Terus nanti bakal disalurkan ke epididymis. Tadi kan sudah dijelaskan juga kalau buat itu buat pematangan gitu. Aku juga pernah dengar katanya untuk pematangan itu lebih tepatnya di apa ya? Kauda kalau nggak salah, kauda epididymis ya pematangannya. Jadi nanti di kauda itu nanti si spermanya itu bakal matang gitu, bakal jadi gimana ya? Bakal jadi bentuk sempurnanya untuk bisa membuahi si ovum gitu nah. Ah, terus jadi ini mungkin kalau kesimpulan itu kayak eh, penis ini dia tuh punya eksternal sama internal gitu. Untuk eksternalnya sendiri itu fungsi utamanya mungkin dari penisnya itu untuk kopulasi gitulah, buat kayak nyalurkan spermanya ke vagina gitu, ke uterus. Terus itu ada kelenjar tambahan tadi kan disebutkan ada prostat sama glandula bulbouretra ya, untuk menghasilkan nutrisi bagi si spermanya. Jadi mungkin dua itu penting ya untuk kita tahu gitu nah. Jadi kita tuh nggak sembarang aja misalkan ngomongin kita nanti dalam tubuh itu bakal terjadi spermatogenesis, tapi kita nggak tahu di mana gitu. Jadi kayak aneh gitu nah. Jadi kan kalau tahu gitu jadi bisa misalkan ada masalah di spermanya, misalkan spermanya nggak ada ekornya gitu. Jadi kan kita tahu gitu nah, misalkan itu kemungkinan terjadinya itu bisa di apa, di dimis atau di testisnya gitu nah, ada masalah. Jadi mungkin ya kalau dibilang penting sih penting banget Pang untuk ngebelajarin strukturnya kayak gini nah. Sama apalah sama uretra tadi tuh nah. Uretra itu sebenarnya kalau dari kamu tuh setujunya dia tuh masuk eksternal atau internal gitu? Kalau dari aku sendiri lah, karena kan kalau definisi dari eksternal itu kan dia harusnya berada di luar kan ya. Ya harus Berarti di harusnya terlihat gitu kan ya dengan mata pandang kita sendiri kan. hmm, Nah, kalau dibilang eksternal sih, kalau berdasarkan kriteria dari kata eksternal sendiri ya nggak masuk sih, karena kan kita nggak bisa lihat juga. iya, Aku lebih setujunya itu masuk ke internal sih, sama karena sih. ya gitu. Iya. Jadi nanti uretra itu kalau nggak salah panjang ya, panjang panjang banget itu nah. Jadi dari depan dari eh, nggak dari glans penis sih, mungkin dari saluran kemih, mungkin dari vesikulus finalis juga dia tuh bakal memanjang sampai ke glans penis nah. Terus juga kalau nggak salah banyak cabangnya tuh nah. Mungkin nanti bisa kita cari nama-nama cabangnya itu apa gitu nah. Terus juga kalau nggak salah bakal ada penyempitan sama ampula gitu nah. Ampula itu kan kayak struktur yang bentuknya kayak ampul gitu, nah, kayak ngelebar gitu nah.
Kalau isthmus tuh kayak penyempitan. Nah, kalau nggak salah yang ampula itu di glans penis ya, yang bisa fungsinya itu dia nanti buat kalau buat kencing itu jadi dia kencingnya tuh lurus gitu nah, nggak menyebar kemana-mana. Terus itu untuk buat spermanya, fungsi ampulanya itu jadi nanti dia buat ngedorong si spermanya itu biar bisa gimana lah bahasa kasarnya tuh kayak nembak kenceng gitu nah ke dalam vagina. Jadi nggak nyebar, nggak pecah gitu nah. Kalau nggak salah ada juga penyakitnya yang ngebuat itu jadi apalah, jadi nyebar gitu nah. Apa namanya? Gonorea kalau nggak salah iyalah. GO. Gonorrhea kan Yang dia tuh mungkin bakal bisa sih. nanahan gitu nah. Gonorrhea, ntar Ya coba kan? aku ingat. Yang GO itu. Kalau seingatku sih yang sesuai ya gonorrhea sih kalau dari Ya. ingatanku karena gonorrhea yang paling sering juga. Berarti itu bahaya ya kalau kita kena gonorea gitu. Terus juga Hmm. kalau nggak salah ingat itu salah satu penyebabnya karena eh, hubungan seksual sama yang perempuan yang ada ngebawa dari laki-laki lain gitu nah. Misalkan kita nikah sama ini kita ambil perumpamaan aja bukan berarti semua orang kayak gitu nah. Kita ambil misalkan contoh kayak janda gitu nah. Dia tuh mantan suaminya kayak punya gonorea terus tuh ada dalam perempuan itu gonorea. Jadi kalau ada dia nikah lagi sama laki-laki baru itu bisa nular gitu. Mungkin kayak gitu kah? Kalau itu sih, kalau dari beberapa kasus yang pernah aku lihat, terutama karena aku nih juga pernah lihat kayak serial gitu kan, Hmm. serial tentang penyelamatan gitu. Nah, di salah satu episodenya itu dia ada yang bahas kayak gitu tentang gonorrhea ini. Jadi memang gonorrhea ini dia itu bisa dibilang menular gitu sih menurutku karena Nular. sekali dia itu ketika misal ya kayak katamu yang tadi itu kalau ada satu orang yang udah kena habis itu dia tiba-tiba melakukan hubungan ya hubungan intim atau hubungan Hmm. dengan lawan jenisnya maka lawan jenisnya ini yang awalnya itu nggak kena dia pasti kena. Nah, eh, kalau dari yang kulihat tuh cara penanganannya ini agak rumit. Kenapa? Karena kan otomatis kalau kita mau ngobati mereka, kita harus ngobati pasiennya juga sama orang sama yang menyebabkan dia sakit itu. Iya. Karena kalau misalnya kita nggak ngobati keduanya, otomatis penyakit gonorreanya ini bakal nyebar terus. Itu sih kalau kata aku tentang gonorrea nih. Oke, mungkin karena sudah panjang nih kita bahas yang pria, kita bahas yang wanita kali. Karena kan berhubungan juga gitu nah. Kan fungsi organ kopulasi itu nggak cuma di pria nah, di wanita juga ada. Contohnya kayak vagina gitu nah. Mungkin aku aku baca sih organ-organ yang wanita tapi kebanyakan yang internal yang aku pahamin. Kalau yang eksternal itu aku cuma tahu paling kayak labium terus tuh apa ya vulva mungkin bisa jelaskan lebih lanjut tur yang eksternal. Nah, nah, kalau yang ini sih aku ada melajari juga sih sebelumnya sebelum kita ketemuan nih. Jadi kalau seingatku itulah pertama tuh kalau kita membahas tentang eksternal dari genital perempuan itu ada namanya itu kita sebut sebagian semuanya itu sih kalau orang-orang yang dari yang kuliah tuh menyebutnya sebagai vulva. Nah, vulva Vulva. ini itu meliputi beberapa bagian. Yang pertama itu ada mons pubis. Nggak, coba aku kasih lihat gambarnya. Ada nggak? Nah, dilihat di sini Oh, ya. jadi Ini maksudnya tuh kayak ada rambut namanya gitu kah? ya. Tapi sebenarnya Mons Pubis tuh bisa dibilang ya ram Mons Pubis tuh kalau kataku kayak ada dari kata Mons dan Pubisnya itu. Jadi Mons Pubis itu termasuk dari apa ya? Kayak semacam konektif tisu yang tikel lah. Yang mana di sini tuh dia itu kayak ditumbuhi rambut dan Hmm. fungsinya itu juga salah satunya untuk melindungi dari bagian eksternal dari genitalia wanita ini. Hmm. Nah, kemudian kita akan membahas tentang labia majora. Labia majora tuh kalau bisa dilihat di sini tuh dia itu kayak sebuah apa ya? Kayak lipatan besar gitu sih, tapi di bagian luar. Nah, kemudian kan dari kata-katanya ini ada labia mayora nih, labia Ya. besar. Kemudian itu ada juga yang namanya labia minora atau yang kecil. Nah, yang lipatan kecilnya ini itu kalau dilihat di sini itu dia itu terletak agak lebih dalam gitu posisinya. Iya. Nah, berikutnya itu eh, kalau dari yang aku pelajari inilah salah. Jadi kalau untuk labia mayora itu dia itu nanti akan menyatu di bagian posterior atau di bagian bawah dan kemudian itu dia akan membentuk struktur yang mana juga dikenal dengan
kalau dalam istilah yang kupelajari itu namanya posterior commissure. Eh, ya posterior commissure kalau nggak salah. Nah, terus selain dari labia mayora itu juga ada pembentukan juga nih yang dibuat oleh dari labia minora. Jadi Hmm, pada bagian posteriornya yaitu akan membentuk yang nama forsyth. bullshit. Sedangkan kalau dia menyatu di bagian anterior yaitu akan membentuk bagian erektil yang juga kita sebut dengan klitoris nih. Jadi klitoris Klitoris. itu kalau dari yang kupelajari itu merupakan gabungan dari labia minora sinistra dan juga labia minora dextra yang menyatu pada Hmm, bagian anterior. mm-mm. Nah, kemudian di vulva nih kita juga akan mengenal yang namanya itu vestibula. Vestibula. Jadi vestibula itu adalah sebuah bagian yang mana itu kalau beberapa dokter atau beberapa orang yang ku coba tanya itu bilangnya itu kayak berbentuk segitiga yang dibentuk di antara klitoris pada anterior dan forsyth pada posterior. Hmm, Itu sih. Terus kalau misal kita bahas tentang homolognya nih, tentang mm-mm. kan meskipun bagian apa genitalia wanita dan pria itu berbeda, tapi kan Iya. mereka tuh punya kayak struktur homolognya nih. Ya, jadi di antaranya itu kalau dari yang di bagian eksterna nih, untuk labia mayora sendiri itu homolog dengan skrotum. Kalau labia minora itu homolog dengan ventral aspect of penis. Kemudian untuk bagian klitoris itu dia homolog dengan glandula pada penis. Hmm, Untuk sama juga di sini. Kalau di vulva ini dia itu ada kayak beberapa bukaan-bukaan gitu. ya. Yang pertama itu adalah urethral orifice atau saluran kencingnya ini. Jadi Hmm. kalau kamu lihat di vulva ini kan kayak ada lubang kecil gitu ya di bagian atas. Tapi bukan nggak terlalu atas sih. Jadi kayak Deket-deket ada lubang klitoris gitu kecil kah? gitu. Oh, di Eh, atasnya lubangnya itu, di atasnya himen gitu kah? kalau kamu lihat di situ dia di antara dari klitoris sama ostium vagina di Oh, oh tengah-tengah. yang itu, ya Namanya ya. ostium urethra externum Hmm. di sekitar situ kalau nggak salah tuh. Jadi ya itu namanya bukannya untuk saluran kencing. Kemudian yang bagian bawahnya di bawahnya dari urethral orifice itu ada vaginal opening atau biasa kita sebut dengan apa di situ ostium vaginae. Hmm. Kemudian di sini itu juga pada vulva ini juga dia itu terdapat bukaan dari jalur daripada kelenjar. Kelenjarnya ini tuh ada dua kalau nggak salah. Ada pada bagian bawah itu ada bukaan dari ductus dari glandula Bartholin's, sedangkan pada bagian agak atas atau kayaknya agak tengah kayaknya sih. Hmm. Soalnya dia nggak terlalu kelihatan gitu. Yaitu yaitu adalah ductus dari glandula skinny atau skinny. Aku masih belum bisa nyebut bahasanya skin sih orang-orang bilangnya. Skin, oh. Mungkin itu aja sih kalau dari aku tentang bagian eksterna dari genitalia feminin atau genitalia perempuannya. Kalau kan tadi kamu bilang kamu udah tahu tentang yang bagian interna nih San. Ya, tahu sedikit lah. Nah, aku bisa minta jelasin nggak tentang bagian interna dari genitalia feminin Oke, atau boleh sih. genitalia Tapi nanti perempuan? kalau misalkan aku ada salah, bisa aja diingatkan gitu nah. Oke. Apa ya? Aku Kita mungkin saling belajar juga di sini. ya, betul betul. Oke, mungkin aku bakal ngejelasin yang terus sedikit nah. Jadi dari yang terluar dari vagina sampai ke nanti ujung itu ke ovarium gitu nah. Oke, mungkin dari vagina sendiri itu dia tuh saluran tuh nah, yang dia nanti tuh bakal jadi tempat masuknya si penis pada saat coitus atau hubungan suami istri yang sah lah tentunya gitu nah. Nah, jadi untuk vagina ini panjangnya tuh kurang lebih tuh sekitar 7 sampai 10 cm itu nah untuk rata-ratanya. Jadi nanti dia ini kan mirip strukturnya sama kayak uterus nah. Jadi nanti dia kan buat jalan lahir juga gitu nah. Jadi bisa mengembang, bisa ngebesar gitu nah. Jadi elastis gitu. Nah, dindingnya ini dia tuh kalau nggak salah dalam struktur yang lebih kecilnya itu dia terdiri dari tiga gitu nah. Ada tunika mukosa, lapisan mukosa, itu lapisan muskularis atau lapisan yang dilapisi sama otot gitu, sama nanti tunika adventitia yang paling dalamnya gitu, yang paling jauhnya. Nah, fungsinya vagina ini dia nih buat
organ salah satu organ kopulasi juga bagi wanita. Jadi buat nanti kan si penisnya masuk ke situ untuk menyalurkan sperma ke uterus itu nah. Terus tuh ini banyak juga sebagai jalan keluar untuk darah menstruasi. Terus tuh dalam juga ada himen, jaringan-jaringan nanti yang bakal jaringan selaput darah gitu nah. Jadi kalau dia gimana ya bilangnya? Dia tuh ada sangatku ada banyak jenis-jenis himen gitu nah. Jadi misalkan kita ini maaf ini mungkin agak gimana ya? Kalau misalkan kita pertama kali koitus gitu atau berhubungan sama istri dan nggak keluar darah, mungkin suaminya kan bakal mikir gitu nah, kok istriku nggak perawan gitu nah, nggak keluar darah. Nah, sebenarnya itu nggak benar juga gitu nah, bisa benar bisa nggak. Soalnya ada jenis himen yang memang dia tuh udah terbuka lebar, nggak ada selaput-selaputnya yang rapat gitu nah. Kemudian eh, yang kedua itu naik ke atasnya ada uterus. Nah, sebelum uterus itu dia nanti kan bentuk vagina itu dia nanti kayak ada si uterus itu bakal begini, terus vaginanya dalam sini gitu nah. Jadi itu nanti ada Hmm. uterus pars vaginalis kalau nggak salah, aku lupa. Nah, jadi uterus ini dia tuh sebutan lain itu kayak rahim gitu nah. Rahim ini dia nanti punya dinding gitu. Nah, dindingnya ini nanti seperti yang kita tahu gitu nah. Mungkin orang awam juga tahu kalau dinding rahim ini tepat untuk bayi menempel gitu nah, untuk embrio menempel. Jadi di rahim ini bentuknya itu kayak gimana ya? Ada yang bilang kalau bentuk ukurannya itu sama kayak ukuran lengan si yang wanitanya gitu nah. Jadi mungkin kalau misalkan ukurannya 6 cm, 7 cm, terus tuh lebarnya berapa gitu nah, dia tuh bakal sama kayak tangan si perempuannya. Nah, terus itu ada bagian-bagian dari uterus ini. Seperti yang tahu kalau ini kan kayak ada ruangan. Nah, ruangan itu disebutnya sebagai kavitas uteri gitu nah. Terus itu ada bagian fundus. Fundus itu bagian dasar, bagian kalau dari lihatnya dari anatomi di sini itu paling atas nah yang rata gini, fundus. Kan bentuknya kayak gini loh, kayak gini. Nah, di atas ini fundus dia tuh. Kemudian ada korpus. Korpus itu badannya gitu nah, yang ada endometrium, myometrium sama eh, apa namanya aku lupa nah. Perimetrium. Nah, ya perimetrium. Jadi dia ini nanti tempat implantasi untuk si embrionya, si blastokisnya. Kemudian ada bagian cervix yang dekat sama vagina. Nah, ini nih dia tuh ismus, dia bisa dibilang ismus juga karena terjadi penyempitan gitu nah. Nah, kemudian dia tuh punya kanal, punya kayak saluran gitu nah. Dia sebut itu sebagai kanal cervix. Yang dimana dia tuh memungkinkan untuk sperma itu masuk ke dalam uterusnya untuk dapat membuahi ovum di tuba fallopi kebanyakan di ismusnya. Nah, mungkin sudah disebut tadi sedikit tuba fallopi. Mungkin sebelum masuk ke tuba fallopi kita bakal bahas nih fungsinya dari uterus ini kebanyakan fungsinya. Jadi yang pertama itu fungsinya itu yang pasti buat kehamilan gitu. Nah, itu fungsi utama. Nah, bukan utama juga sih. Fungsi utamanya mungkin menstruasi gitu nah, menstruasi. Jadi kan mungkin kita sudah belajar nah menstruasi itu terjadi karena ada penebalan dinding di endometrium. Terus tuh karena tidak ada kehamilan, jadi dinding itu meluruh gitu nah. Karena nggak ada hormon progesteron yang dihasilkan sama corpus luteum. Jadi dindingnya meluruh, makanya terjadi menstruasi gitu nah. Kemudian kehamilan. Nah, pada saat kehamilan ini nanti si corpus luteum itu yang harusnya dia tuh nggak berfungsi lagi bakal berubah jadi corpus albicans. Dia itu bakal terus berfungsi karena dari blastokisnya dari calon bayinya ini dia bakal menghasilkan hormon HCG. Nah, hormon HCG ini bakal tetap memelihara si corpus luteum itu untuk tetap menghasilkan progesteron. Jadi si dinding itu nggak akan apa luruh gitu nah. Jadi tetap menebal untuk kepentingan si bayinya juga. Nah, tadi kan sudah aku sebut juga kalau uterus ini bisa melebar gitu nah. Itu terjadi karena dia itu bisa menghasilkan sel yang sangat cepat gitu nah. Jadi biarpun dia melebar, dia tuh nggak akan sobek atau gimana gitu karena proliferasi sel itu cepat gitu nah. Terus nanti setelah persalinan dia bakal kembali ke bentuk semulanya tanpa mungkin adalah bekas stretch mark di tubuh-tubuh ibunya gitu nah. Tapi nggak akan merusak si uterusnya gitu nah. Nah, mungkin lanjut ke tempat yang
penting, cukup penting juga karena ini tempat bertemunya ovum sama sel telur, yaitu di tuba Fallopi atau kebanyakan juga bilangnya tuba uterina gitu. Nah, dia ini letaknya sepasang gitu, sepasang kayak gimana bilangnya? Kayak gini. Ini kan si uterusnya, terus dia Nah, dan terus ada tuba Fallopinya di sini gitu. Nah, tuba itu kayak tube, bilangnya apa ya tube itu? Mungkin saluran juga bisa ya, saluran gitu. Nah, kayaknya lebih jadi enak dibilang saluran aja sih. iya kan saluran. Jadi tuba Fallopi ini dia tuh strukturnya tuh panjang gitu nah. Nah, dia ini nanti yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Ovariumnya nanti itu dia bakal kehubung ke fimbre gitu nah. Jadi nanti ovum yang dihasilkan sama ovarium itu bakal ditangkap sama fimbre, lalu dia gerak karena adanya kontraksi dari otot dari tuba Fallopinya, gerak ke kalau nggak salah itu paling sering terjadi ovulasi paling sering terjadi pembuahan itu di eh, bagian ampulanya, ampula tuba Fallopinya, di bagian yang sedikit melebar gitu. Itu paling sering terjadi pembuahan. Nah, untuk struktur sendiri dia tuh ada infundibulum gitu nah. Infundibulum ini bagian dekat fimbre. Dan dia ini bagian ujungnya bentuknya corong gitu nah. Fimbre itu salah satu bagian dari si infundibulum juga. Nah, terus itu ada ampula. Ampula itu terusannya dari infundibulum. Dia ini bagian tengah yang biasanya tuh sudah aku sebut tadi sebagai tempat yang umum untuk terjadinya pembuahan gitu nah. Kemudian ada ismus penyempitan. Nah, kalau misalkan terjadi pembuahan di sini, dia tuh bisa terjadi kelainan namanya tuh kehamilan ektopik. Jadi dia tuh nanti bayinya bakal susah gitu nah. Jadi mungkin kemungkinan selamatnya bakal kecil juga gitu nah. Nah, kemudian ada tubuh Fallopi yang deket sama uterus, disebutnya jadi pars uterina. Dia bakal menembus dinding si uterusnya. Nah, fungsinya tuba Fallopi ini kan sudah tahu juga tuh, bakal buat transportasi sel telur dari ovum ke uterus ke eh, ampula tuba Fallopi ini. Kemudian juga nanti di ampula itu bakal terjadi fertilisasi. Jadi salah satu fungsinya itu untuk fertilisasi untuk bertemunya sperma sama sel telur dari ibunya. Nah, yang terakhir itu si pemeran penting nih. Dia nih homolog sama si testis, yaitu ovarium. Ovarium ini dia terletak berpasangan gitu nah, di sebelah kiri sama kanan, dextra sama sinistra. Dia ini dilapisi sama selaput peritoneum yang disebut eh, mes mes ovarium. Jadi dia tuh diselubungi sama selaput gitu nah. Dan dia tuh nempel ke nah itu ada namanya ligamentum kalau nggak salah. Ligamentum ovarii. Aku lupa nama yang benarnya. Nah, jadi untuk ovarium ini dia fungsinya itu fungsi utamanya jelas lah untuk menghasilkan ovum gitu nah, sel telur dari ibu biar bisa dibuahi sama sperma ayahnya. Kemudian selain itu juga ovarium ini fungsinya kepotong. Sorry, sorry, sorry. Ini zoomnya nggak premium nih. Mungkin aku pulang dari ovarium lah. Pulang dari ovarium. Nah, jadi tadi kan sudah ovarium tuh. Ovarium itu terusan dari tuba Fallopi. Nanti sel ovum yang dihasilkan itu bakal disalurkan ditangkap sama fimbre, istilahnya ditangkap gitu lah. Karena bentuknya kayak jari-jari gitu kan fimbre itu. Jadi itu Mm-mm. ditangkap gitu nah. Nah, ovarium ini tadi sudah aku sebut juga kalau dia ini homolog sama testis. Itu strukturnya sama tapi fungsinya itu beda gitu nah. Fungsinya sama sih sebenarnya menghasilkan sel kelamin gitu nah. Strukturnya juga mirip gitu nah. Nah, dia ini cukup kecil gitu nah, bentuknya tuh oval kecil gitu, sekitar kalau nggak salah 2,5 sampai 5 senti dari yang aku baca. Terus itu untuk fungsinya sendiri tentulah kita tahu itu nah, ovarium ini untuk menghasilkan sel telur. Sel telurnya ini nanti untuk bisa dibuahi sama sel sperma dari ayahnya. Nah, terus nanti oh ya mungkin aku jelasin sedikit aja untuk fungsi seksualnya. Si ovarium ini akan terjadi proses namanya oogonium lagi. Oh, apa ya namanya? Ogenesis. Ya, oogenesis. Nah, aku lupa tuh. Jadi nanti dia tuh bakal ngebentuk ovum dari sel yang paling itu oogonium. Jadi oosit primer, oosit sekunder,
baru jadi nanti jadi sel ovum yang matang gitu. Nah, ada nama lainnya tuh dia tuh disebut folikel gitu. Nah, untuk folikel sendiri dia tuh ada tahapannya juga. Ada folikel yang primordial yang dia tuh kosong gitu, nah masih nggak ada apa-apa, makanya dia tuh eh, nggak ada fungsinya, jadi struktur tuh sederhana gitu. Nah, terus nanti bakal jadi folikel primer. Nah, di folikel primer ini udah mulai terbentuk adanya kayak zona-zona gitu. Nah, nanti disebut itu kayak zona pelusida. Dia tuh nanti ada sel granulosa sama, aku lupa, nah aku sel granulosa sama nanti ada sel TK untuk di folikel sekunder. Nanti yang sudah matang itu bakal jadi folikel degraft. Nah, pada saat masuk ovulasi, folikel degraft ini bakal pecah menghasilkan ovum yang matang untuk dikeluarkan gitu, nah disalurkan ke tuba Fallopi. Fungsi lainnya juga itu dia buat menghasilkan hormon. Jadi hormon yang dihasilkan di ovarium ini cukup banyak gitu. Nah, ada progesteron, estrogen, ya stok dua itu sih. Soalnya LH sama FSH kan dari hipofisis tuh. Mm-mm. Nah, kemudian dia ini juga untuk penyimpanan sel telur. Jadi kan wanita itu sejak lahir sudah ada sel telurnya tuh. Kisarannya itu jutaan gitu. Nah, sudah ada di ovarium. Baru nanti setelah pubertas, setelah dia masuk ovulasi mau nikah, mau kawin gitu, bakal jadi matang dan bakal pecah lah istilahnya untuk ke tuba Fallopi. Nah, mungkin untuk yang interna kayak gitu aja tuh, nggak apa ya, aku nggak terlalu bisa Belum jelasin rumit tapi detail. juga ya perlu usaha juga untuk dihafalin kan ya. Iya, nggak bisa juga kita ngasih ilmu asal-asalan gitu. Nah, kalau nggak tahu Ya ya betul udah sih. kita segini aja. Mungkin aku mau ngasih sedikit kesimpulan, nah kan buat yang perempuan ini. Jadi kan kebanyakan fungsinya itu kayak sama gitulah untuk laki-laki sama perempuan gitu. Fungsi utama itu ya untuk menyelesaikan kita sebagai makhluk hidup. Kan ciri-ciri makhluk hidup kan bereproduksi, bernafas dan bergerak gitu. Nah, jadi kita itu sebagai makhluk hidup kita tuh harus melakukan reproduksi walaupun ada yang mungkin eh, punya gimana ya, punya kelainan jadi nggak bisa masuk keturunan gitu. Nah, dan itu juga ada yang namanya buat ngebantu gitu. Nah, yang pakai teknologi buatan manusia. Jadi bisa dia tuh menghasilkan keturunan walaupun ya ada resikonya juga. Jadi mungkin kita sebagai manusia gitu nah yang diciptakan tuh kita harus bersyukur gitu nah kalau misalkan kita nih diberi tubuh yang kayak gini gitu nah. Jadi kayak kita tuh tahu gimana misalkan kenapa ovum terbentuk, gimana terbentuknya, di mana juga terbentuknya. Jadi kalau tahu tuh mungkin kita kayak lebih bersyukur gitu nah. Nggak tiba-tiba, ih kok aku kemarin baru nikah sehari masa udah hamil lagi sih, kenapa bisa hamil, jadi kita tuh gak mikir aneh gitu. Nah, jadi tahu misalkan oh mungkin aku hamil karena pas lagi berhubungan itu aku lagi masa subur, lagi masa ovulasi gitu. Nah, sel telurku lagi bagus-bagusnya, lagi subur-suburnya. Jadi kita nggak asal pikir jelek lah ke misalkan ke diri kita atau ke orang gitu. Nah, mungkin dari aku kesimpulannya sedikit gitu. Mungkin ada tambahan dari kamu tuh sedikit. Kalau dari aku sih ya hampir sama kayak punya aku sih. Jadi memang dengan kita bisa tahu apa aja organ-organnya, apa saja yang terlibat di sana, jadi kita bisa tahu bagaimana seberapa rumit dan uniknya gitu proses dari perkembangan manusia mulai dari eh, ya kayak mana dan mulai dari ya, sperma itu akan dibuat dari organ reproduksi pria yang mana kemudian akan masuk ke organ reproduksi wanita. Di sini dia punya kayak perjalanan gitu, ada perjalanan tersendiri, ada yang mana setiap melalui kayak ruangan-ruangan atau organ-organ masing-masing ini kan dia kayak ada apa ya keunikan tersendiri kan yang terjadi pada Ya, spermanya itu sebelum kemudian dia akan mencapai ketujuannya. Jadi dengan kayak gitu terutama karena kan faktanya itu sperma yang bisa membuahi dari sel telur itu cuma satu kan, itu artinya kita sendiri itu yang berhasil gitu. ya. Jadi ya itulah. Kemudian ya itu mungkin itu saja sih dari aku untuk dari kesimpulan yang bisa aku ambil nih. Jadi kayak begitu wow gitu, begitu Iya, ya keren lah. bagusnya gitu. Iya. Jadi kita ini Ya, diciptakan tuh sempurna sudah gitu. Nah, nggak ada, mungkin ada yang orang punya kelainan tapi ada juga dia beri kelebihannya apa gitu. Nah, jadi
semua orang itu sempurna di mata mereka masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa lah menghina orang. Misalkan kita punya teman itu nggak punya keturunan, tapi kita ngehina-hina kayak, ih mandul, ih gimana gimana, itu sebenarnya nggak bagus gitu. Nah, harusnya kita support, kita dukung gitu. Nah, kita kalau bisa kita bantu gitu. Jadi kita nggak cuma ngejelekin ngejelekin aja gitu. Nah, jadi kita seenggaknya adalah jadi kenangan hidup dia gitu. Nah, Ya sih betul sih. oke Karena ya mungkin kita eh, manusia itu ya meskipun kita merasa sempurna itu tapi kita tidak sepenuhnya sempurna. Setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan masing-masing dan punya kelebihan masing-masing kita sendiri kan. Jadi ya ya kita setara lah bisa diibaratkan setiap ya manusia. oke mungkin dari aku kayak gitu ya Tur. Sudah cukup kah kira-kira? Apa masih ada yang mau dibahas lagi dari kita? Kalau dari aku sih udah cukup sih untuk pembahasannya sih kayak Iya. Mungkin juga kita harus persiapan ini untuk belajar juga lebih banyak lagi gitu nah. ya Jadi kita bisa mungkin bisa menjelaskannya lebih detail lain kali gitu. ya supaya kita bisa memahami juga lebih dalam materi yang kita pelajari ini kan. Iya, betul, betul. Oke. Mungkin sekian aja eh, penjelasan dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari informasi yang kami sampaikan maupun ada kesalahan dari nama-nama yang kami sebutkan gitu nah. Oke, mungkin Ya, karena pada dasarnya kami juga masih dalam tahapan belajar dan ya kami akan berusaha untuk secara terus-menerus memperdalam keilmuan kami sehingga ya kami bisa menyampaikan sehingga di masa yang akan mendatang kami bisa menyampaikan atau memberikan edukasi dengan lebih matang lagi, dengan lebih baik betul, lagi. betul, betul. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Tur. Oke.